Ya, pemirsa, kita tahu sebagian besar bandara di dunia juga menghadapi kekacauan online kemarin hingga berdampak pada perusahaan dan layanan di seluruh industri. Banyak penerbangan dibatalkan dan sistem layanan perbankan bahkan rumah sakit juga terpaksa offline. Dan untuk membahas atau mengenal jauh apa sebenarnya masalah dari ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat cyber yaitu Bapak Alphonse Tanujaya, dan kami juga sebenarnya sudah mengundang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Christy Enda, namun belum ada respon untuk saat ini. Kita berbincang dengan Pak Alphonse terlebih dahulu. Pak Alphonse, selamat sore Pak. Sore Juno. Iya, apa kabar, sehat ya Pak ya? Baik, baik. Oke Pak, kita tahu kemarin ada sedikit kekacauan baik itu di bandara dan tadi perbankan, perhotelan juga bagaimana rumah sakit. Yang kita tahu bahwa ini sebenarnya kan kalau yang kita pahami bersama ada satu namanya CrowdStrike, itu perusahaan keamanan cyber yang salah satu usernya adalah Microsoft dan Amazon. Dan ketika mereka melakukan pembaruan atau update ini bersinggungan dan akhirnya sempat error. Kalau dari Anda sendiri Pak Alphonse, apa yang sebenarnya harus kita pahami sebagai publik tentang kejadian kemarin? Ini sebenarnya merupakan satu kondisi kejadian yang bersamaan. Jadi mengapa sedemikian besar? Karena CrowdStrike ini sekarang rupanya merupakan market leader dari antivirus premium. Betul. Jadi di antivirus mereka bahkan lebih besar daripada Microsoft Defender. Jadi bisa kita bayangkan Microsoft Defender dibagikan secara gratis. CrowdStrike ini berbayar. Dan karena dipercaya dan digunakan oleh hampir seluruh bandara seluruh dunia dan oleh 60% dari perusahaan Fortune 500, maka jika terjadi masalah pada CrowdStrike, itu akan terjadi bersamaan. Kenapa? Karena mereka mengupdate antivirus. CrowdStrike itu sistem kerja seperti antivirus. Nah, kemarin itu yang terjadi, ada satu kesalahan fatal, salah satu file yang mengakibatkan blue screen, lalu di-update dan seluruh antivirus CrowdStrike yang terpasang kira-kira 24 juta komputer di seluruh dunia. Dan celakanya komputer-komputer itu komputer penting, yang komputer melayani check-in, komputer bursa, dan banyak juga server-server penting, semuanya under operating system Windows, itu langsung crash, blue screen. Blue screen-nya looping, jadi blue screen, restart, blue screen lagi, sehingga mengakibatkan layanan terganggu. Nah, sebenarnya solusinya gampang. Masuk safe mode, di-delete, di-rename directory CrowdStrike-nya, dan itu akan beres kan. Tetapi yang jadi masalah adalah, karena sekarang kan sudah work from home, lalu ada pengamanan terlalu berlapis ya, karena akun admin yang bisa mengubah itu saja, masuk ke safe mode cuma bisa akun admin. Maka itu nggak bisa dilakukan. Orang jadi work from home tuh dari rumah, dia meremote ribuan komputer. Itu harus dilakukan satu persatu secara onsite. Nah, disitulah masalahnya. Lalu karena tidak bisa dilakukan secara cepat, lalu ini menimbulkan efek berantai. Penerbangan satu terganggu, mengakibatkan tertimbun pesawatnya, sehingga even kamu nggak pakai Microsoft pun, kamu dari bandara yang aman, nggak terganggu, mau terbang ke bandara yang terganggu, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya penuh gitu loh. Jadi itu merupakan efek berantai yang menimbulkan chaos ya. Nah kalau tadi kita tahu bahwa Pak Alphonse menyebutkan, dan saya baca juga bagaimana sebenarnya CrowdStrike ini adalah market leader ya tadi dari perusahaan keamanan cyber. Apakah ini berarti menunjukkan sebenarnya kita tidak bisa tergantung pada satu perusahaan? Apakah harusnya ya tadi seperti Microsoft ataupun Amazon ataupun brand-brand lain punya alternatif selain CrowdStrike? Karena kalau satu dipegang ini lalu ada sedikit error, maka semuanya terdampak. Kalau dari tanggapan Anda, Pak Alphonse? Ini memang perlu menjadi perhatian juga. Saya juga setuju, mungkin ini menjadi satu pelajaran berharga. Semua industri penerbangan terutama, mereka belajar. Kita setengah mati ya waktu Y2K itu menghindari hal ini. Jadi itu berhasil karena semua kan waspada ya pas Y2K 1 Januari tahun 2000, di mana untuk berubah semua berusaha mengantisipasi itu tidak terjadi bencana. Nah, justru Y2K yang sebenarnya itu terjadi 19 Juli 2024. Nah, ini merupakan satu kondisi di mana memang ketergantungan terhadap satu sistem. Jadi walaupun bukan salah Microsoft, tetapi karena semuanya menggunakan Microsoft dan semuanya percaya pada CrowdStrike, sehingga ketika CrowdStrike-nya down, maka semua operating system Microsoft-nya down, dan
itulah yang kita dapat hari ini. Jadi mungkin nanti saya pikir dari industri akan belajar bahwa oke, kita nggak boleh single point of failure gitu. Ya, Jadi nggak boleh tergantung pada satu vendor, satu merek atau apa, sehingga selalu perlu ada alternatif, ada escape plan. Apakah pertimbangan mau pakai Linux juga atau pakai apa? Karena di China dan di Rusia relatif mereka tidak terpengaruh. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan Microsoft Windows untuk melayani layanan-layanan seperti ini. Oke, baik, menarik sekali. Jadi kalau yang orang pahami mungkin kemarin pada melampiaskan kekesalannya pada Microsoft, padahal ini Microsoft yang malah kena juga rugi karena CrowdStrike yang di sini bermasalah ya Pak Alphonse. Tapi ini literasi yang sama-sama kita baca dan bareng-bareng kita pahami. Nah, kalau kita lihat Pak Alphonse bahwa sebenarnya dunia bisnis kemarin mulai berpikir bagaimana sebenarnya menghindari pemadaman di masa depan yang kaitannya tadi terhadap sesuatu yang teknologi yang harusnya melindungi mereka malah merugikan dan merepotkan. Menurut Anda apa yang harus dilakukan tadi selain kita punya alternatif atau escape plan? Any other choices, Pak? Ini sebenarnya merupakan salah satu contoh kasus. Jadi kedepannya sangat mungkin akan terjadi lagi dan terjadinya dalam hubungan contohnya kita nanti akan tergantung sekali dengan AI dengan yang lainnya sehingga hal seperti ini akan sangat mungkin terjadi dan dari sekarang harusnya kita semua pengguna teknologi terutama pemerintah Indonesia bisa belajar bahwa oke, jangan ada single point of failure lalu harus ada satu kill switch. Jadi kalau misalnya kita tergantung pada satu sistem, lalu sistem itu korup atau mengalami masalah, lalu escape plan-nya gimana? Kita lihat contoh kemarin waktu PDN mati, imigrasi sempat tertahan 1-2 hari, tetapi karena mereka bisa dengan sigap melaksanakan hal ini, hari ketiga relatif normal lagi. Jadi ada kill switch-nya, ada backup plan-nya gitu loh. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan. Bagaimanapun caranya, memang ini perlu menjadi pertimbangan dan mungkin pemerintah sudah saatnya memikirkan satu sistem operasi yang secara independen dipakai oleh Indonesia. Tetapi ya ini ya pemikiran yang jangka panjang ya. Apakah pemerintah nyampe ke sana ya? Independen ya mungkin. Pak, tapi Anda menyebutkan tadi PDN. Kita tahu PDN kan Pak Alphonse bilang 3 hari baru bisa benar. Tapi 3 hari juga bukan excuses sih menurut kita. Harusnya ya nggak 3 hari. Anda melihatnya gimana? Kalau kasus PDN itu memang berbeda dengan kasus CrowdStrike ini. Jadi kasus PDN ini sebenarnya ya katakan itu levelnya anak SD, anak TK yang mengelola data. Sedangkan CrowdStrike ini orangnya udah benar-benar mahasiswa, udah S1, S2 mengelola. Jadi sebagai gambaran, orang yang mengelola dengan baik, dengan standar ISO yang baik, bisa terkena seperti CrowdStrike ini orang udah mengelola segala ISO-nya, segala standar dengan sangat disiplin gitu loh. Itu pun bisa terkena. Kalau yang kita sih, kita kelola aja kurang baik begitu loh. Tetapi lucunya, ada yang lucu. Hal itu kita tidak terlalu menderita di Indonesia. Yang paling menderita itu di bandara negara maju, di Australia, di Amerika, Singapura. Kenapa? Karena adopsi mereka terhadap teknologi dan ketergantungan mereka terhadap teknologi sudah sedemikian tingginya. Sehingga efisiensi mereka luar biasa tinggi karena ada faktor teknologi ini. Tapi Indonesia masih kurang terdampak dibandingkan negara maju karena adopsi dan ketergantungan teknologi relatif lebih rendah. Itu blessing in disguise sih. Itu kita That's what I wanted to say barusan. Bahwa sebenarnya kita ada blessing in disguise walaupun kita sedikit tadi agak konvensional ya. Tapi ini blessing in disguise-nya kita ngelihat bagaimana semuanya negara-negara maju terdampak. Tapi kita juga adalah dampak tapi tidak masif seperti itu Pak. Nah kalau kita lihat Pak juga bahwa dari problem kemarin ini menunjukkan sebenarnya kerentanan teknologi dunia yang saling terhubung ya Pak ya. Jadi kita kalau mau nggak mau gini, kita ingin tentunya punya layanan yang advance, tapi di satu sisi tetap aman. Tapi kalau menurut Pak Alphonse tadi, banyak sebenarnya cara ada alternatif, escape plan atau independen. Ada hal lain Pak atau yang mungkin yang paling gampang yang bisa dilakukan kita sebagai negara berdaulat, apa yang bisa kita hindari untuk hal serupa seperti kemarin misalnya? Yang paling mungkin make sense dan affordable untuk Indonesia. Mungkin selalu siapkan kill switch ya. Jadi katakan contoh gambarannya jika infrastruktur di Amerika sempat infrastruktur listriknya diserang karena ketergantungan terhadap
IT-nya tinggi, kalau diserang lalu listriknya lumpuh semua. Nah, kalau bisa kita punya kill switch. Kill switch-nya begini. Jadi kalau misalnya kita memang ketergantungan terhadap IT untuk mengelola listrik misalnya tinggi gitu. Tetapi ketika diserang, kita bisa switch off lalu lakukan pengelolaan manual. Walaupun pengelolaan manual itu pasti tidak akan seefisien pengelolaan dengan IT, tetapi setidaknya hal itu tidak akan sampai melumpuhkan suplai teknologi. Jadi suplai listrik. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pikirkan. Jadi selalu ada escape plan, ada kill switch yang dirancang dari awal. Kalau tidak dirancang dari awal percuma. Jadi dari awal sudah dipikirkan kalau ada bencana yang di luar kemampuan manusia, di luar perkiraan, di luar pengalaman, kita sudah ada escape plan-nya. Walaupun escape plan-nya tidak mungkin akan lebih baik daripada plan yang sedang berjalan ini, tetapi setidaknya akan lebih baik daripada semuanya lumpuh. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi mungkin yang bisa kita simpulkan tadi bahwa escape plan dan plus juga kita kemarin itu bukan serangan cyber ya Pak, tapi memang insiden keamanan saja seperti kurang lebih ya Pak ya, Pak Alphonse. Betul. Baik, Pak Alphonse, terima kasih untuk insight-nya sore ini. Selamat berakhir pekan. Terima kasih pengamat cyber Alphonse Tanujaya.